Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang merupakan konversi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Malang, berkembang sangat pesat. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan status. Berawal dari sebuah fakultas tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961, kemudian menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tanggal 21 Maret 1997, beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau Stein Malang. Kampus ini juga sempat berstatus Universitas Islam Indonesia Sudan yang diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzahas pada 21 Juli 2002. Lembaga ini kembali berubah menjadi Universitas Islam Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Dan perguruan tinggi Islam ini semakin sempurna ketika pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberinya nama Maulana Malik Ibrahim, seorang wali penyebar Islam pertama kali di Jawa. Yang diharapkan, para lulusan universitas ini menjadi pemimpin-pemimpin umat dimanapun mereka berada. Dengan memadukan tradisi pondok pesantren dan perguruan tinggi pada umumnya sebagai sistem pendidikan, kampus ini berkembang sangat pesat, baik dari sisi kelembagaan, akademik, maupun sumber daya insannya. Dengan nilai akreditasi institusi A, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi model perguruan tinggi agama Islam negeri unggulan, yang saat ini sedang bekerja keras menuju cita-cita besarnya, yakni sebagai World Class University. Pembangunan gedung di Kampus 1 di Jalan Gajayana Kota Malang pun dilakukan dengan besar-besaran dan cepat. Setelah selesai pembangunan Kampus 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membangun Kampus 2 di Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang diperuntukkan untuk program pasca sarjana. Tak berhenti berinovasi, saat ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berencana membangun Kampus 3 di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sejak awal saya memimpin kampus ini, saya memang menginginkan agar menjadi lebih besar, menjadi perguruan tinggi Islam yang kalau bisa perguruan tinggi Islam terbesar di seluruh dunia itu. Karena itu maka saya sejak tahun 98 memulai memimpin kampus itu, saya punya keinginan bahwa Malang itu dibagi tiga, ialah Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Itu harus ada perguruan tinggi Islam semua, tapi hanya satu, ialah UIN Malang waktu itu. Di Kota Malang ada kampus yang sekarang ini yang di Jalan Gajayana untuk fakultas-fakultas ilmu sosial dan keagamaan seperti humaniora, psikologi, ekonomi, syariah, dan tarbiyah. Lalu kemudian saya menginginkan di Batu itu ada dua fakultas, ialah Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran. Lalu sejak itu kita mencari tanah dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil seluas 100 hektar. Itu sekarang sudah dipersiapkan, gambarnya juga sudah dipersiapkan oleh Profesor Muji, penerus saya, dan alhamdulillah semua sudah siap, tinggal konsultasi aja ke Departemen Agama untuk penyediaan pendanaannya. Dan saya yakin kalau itu serius, itu 3, 4, 5 tahun yang akan datang sudah akan selesai. Dulu pernah saya hitung di atas tanah 100 hektar itu dibangun berbagai fasilitas pendidikan untuk dua fakultas itu kira-kira habisnya 1.650 miliar. Lalu untuk Kabupaten Malang saya sudah
sampaikan keinginan saya itu kepada Bupati Rendra Kresna agar disiapkan tanah untuk membangun fakultas peternakan, pertanian, dan kelautan. Karena saya punya anggapan bahwa pertanian, peternakan, dan kelautan itu kan gejala desa. Karena itu maka akan lebih tepat fakultas-fakultas itu berada di pedesaan, dan ini akan cocok kalau itu di Kabupaten Malang. Saya yakin manakala ini dilakukan secara sungguh-sungguh, bersatu, mulai karyawan, para dosen, pimpinan, tidak berpikir yang lain, maka insya Allah lah niat baik ini akan terlaksana. Dan kalau itu terlaksana, maka harapan saya sejak awal saya memimpin agar UIN Malang menjadi perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia, itu insya Allah akan berhasil. Rencana keberadaan pembangunan kampus 3 ini telah didesain sedemikian rupa dengan menggunakan arsitektur dan teknologi modern. Jika dipotret dari sisi atas, desain bangunan kampus 3 ini membentuk sebuah kaligrafi berlafaz basmalah. Tentu kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini nantinya bukan hanya sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam, tetapi juga menjadi pusat peradaban Islam. Lokasi kampus yang berada di pegunungan dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa. Rencana pembangunan kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah membebaskan lahan seluas 100 hektar. Inilah kampus terbaik yang mengambil konsep bertema Green and Smart Campus. Di kampus ini akan dibangun gedung untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, kawasan Islamic Center, Teaching Hospital, ruang perkuliahan, laboratorium, perkantoran, dan ma'had. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memang memiliki beberapa kekhususan. Satu di antaranya adalah di kampus ini dikembangkan ma'had atau pondok pesantren, di mana seluruh mahasiswa pada tahun pertama harus tinggal di ma'had. Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar membaca Al-Quran dengan baik, mereka belajar menghafalkan Al-Quran, juga mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua adalah di kampus ini dikembangkan program pengembangan bahasa Arab secara intensif, di mana seluruh mahasiswa pada tahun pertama harus belajar bahasa Arab, mulai jam 2 siang hingga setengah 9 malam. Mengapa bahasa Arab kita prioritaskan? Karena ini adalah bahasa Al-Quran. Yang ketiga adalah ada program namanya Tahfidul Quran, program untuk menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah hingga hari ini tidak kurang dari 20% mahasiswa kampus ini ikut program hafalan Al-Quran. Berikutnya adalah sholat berjamaah. Kita tradisikan setidaknya pada sholat duhur kita sholat berjamaah di masjid. Yang terakhir adalah khatmul Quran. Setiap bulan, minggu terakhir, malam Jumat, seluruh mahasiswa kita ajak menuju student center untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Selanjutnya, program pengembangan kampus ini bertumpu pada 3 hal, yaitu akademik, kelembagaan, dan fisik. Secara akademik, kampus ini harus kokoh, karena universitas itu intinya juga akademik. Secara kelembagaan, fakultas dan program-program studi baru harus tumbuh. Khusus untuk tahun 2015 ini, kita fokus pada pengembangan fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Yang ketiga adalah fisik. Secara fisik, kita harus kembangkan untuk bisa menampung jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Warga kampus ini bercita-cita agar kelak kampus ini betul-betul menjadi kampus Islam yang dibanggakan. Cita-citanya menuju World Class University. Dari sisi alumni, saya ingin setiap alumni kampus ini bisa menjadi pemimpin umat dimanapun mereka berada. Di kampus 3 ini kedepannya juga akan dibangun Arboretum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kawasan hijau dengan sistem parkir terpadu, kawasan olahraga terpadu, pusat bisnis serta sarana dan prasarana lingkungan. Pada sarana pendukung lainnya juga akan dibangun pusat aktivitas warga kampus, community center, serta pelayanan umum termasuk plaza.
Konsep pembangunan kawasan Kampus 3 ini diharapkan mampu menjadi yang terbaik di dunia. Selain itu, nantinya bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih makmur. Ayo bergabung bersama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, melahirkan lulusan berpredikat ulama yang intelek profesional dan intelek profesional yang ulama.